Pak, cara metiknya yang baik itu kayak gimana Pak? Gimana? Cara metik yang baik itu kayak gimana? Model trik metik atau Iya, trik memetik. trik metik itu ya di apa? Coba Pak, gimana? Di gini. Nah, ini Oh. kalau ke bawah ini nanti melukai yang apa? Batang. Pohon, batangnya nanti. Dan yang kira-kira sudah layak dipetik itu yang kayak gimana Pak? Kalau jenis meloko ini model metiknya harus dari bawah. Soalnya Oke. tuanya daun itu dari bawah dan sudah agak apa? Kental atau gimana ya? Sudah agak merentel apa? Ini gimana? Ya kelihatan daunnya sudah agak tua. Oh. Ini kalau apa? Kalau meloko, kalau jenis-jenis yang di luar meloko itu ada yang bisa dari atas karena memang kadang tuanya dari atas. Oh. Jadi ada yang dari atas, ada yang dari bawah Pak ya? Tapi kalau meloko harus dari bawah. Harus dari bawah Pak ya? Kalau dari atas ketika metiknya aja apa agak ke atas satu lembar aja nggak matang nanti. Nggak matang. Karena bagian dari hama tumbuhan itu yang mana Pak? Ini nanti pengaruh ke daun mas. Oh. Ini harus tunas-tunas baru ini harus dibersihkan karena ini juga apa nanti pengaruhnya ke daun jadi tipis nggak kandel nggak tebal. Ini harus bersih dari tunas-tunas baru ini karena ini juga makan apa pupuk yang harusnya masuk ke pupuk apa utama ini makan tunas-tunas baru. Benalu bisa jadi itu Pak ya? Enggak juga? Benalunya bukan. Benalu mengalahkan toh. Ini cuma mengurangi. Mengurangi yang harusnya apa masuk ke daun dimakan daun utama. Akhirnya makanan dibagi ke tunas-tunas baru itu. Jadi nggak keserap sama yang utama Pak ya? Akhirnya nanti efeknya daun jadi tipis, nggak cepet tua. Jadi kalau dipegang ini lemes, tipis. Namanya kalau ini kalau di akari apa dicabut, ini sudah nggak sehat. Termasuk ini jenis ini yang namanya layu batang. Layu bakteri kalau di sayuran ini layu. Faktornya itu apa aja Pak? Jamur. Jamur ya? Jamur. Oke. Jamur dari faktor kebanyakan hujan ya, kebanyakan air. Sama sekali nggak ada yang jadi nih Pak ya? Nggak ada. Ini daunnya masih muda, udah mati. Pak Medi sendiri tuh gimana Pak pas pandemi kayak gini Pak? Situasi panen segala macam nggak berpengaruh banyak Pak ya? Apa kalau gimana? pandemi jelas berpengaruh banyak. Ini gudang juga berhati-hati dalam masuk ke barang dari tanah ke gudang, harus sesuai dengan protokol kesehatan tuh. Pertama, yang kedua proses jadi agak lama. Kalau dulu misalnya bos itu ngasih harga itu bisa langsung dikasih, tapi sekarang enggak, itu harus nunggu prosesnya.
Terus sampai mes juga kayak gitu. Jadi harus menunggu paling enggak 1 sampai 2 hari itu contoh didiemin di sana baru dibuka. Hanya sekedar untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan tuh. Ya. Tapi sejauh ini masih aman Pak ya? Alhamdulillah untuk Temanggung kondusif sejauh ini. Ini Beda. iya, ini kan lebih matang Lebih coba dilihat. ini yang D. Oke, ada yang bagus. Beda warnanya. C yang Itu D. bau juga lain tuh. Bau yang di luar kan bisa. Ada itu sawah. Balik ini. Nomor. Ini apa nih Pak? Wah ini yang D plus nih. D plus top nih Pak ya? Topnya ini. Coba dibalut nih. Lebih wangi, lebih kenceng loh. Kuat tes. Tapi belum di label Pak ya? Belum ini belum waktunya keluar. Waktunya keluar. Nah, baru dari A sampai C. Kalau rokok kan campurannya itu kan dari berbagai macam varian ya. Jadi mulai dari A sampai D kan dicampur. Tergantung nanti mau dibikin rokok apa itu. Resepnya beda-beda. Resepnya beda-beda. Mungkin berapa persen diambil dari grade yang tertinggi kayak Kretek 76 itu kan lebih antep. Itu mungkin bakodenya lebih banyak. C-nya dikurangi. Kalau untuk Jarum Super yang agak enteng itu mungkin yang Wave itu lebih banyak C-nya itu. Jadi enteng gitu. Tariannya enteng. Ini kalau kan apa tembakau yang habis dipetik dari sawah kita bawa ke rumah, lalu kita sortir. Nah kita sortir itu yang rusak nanti kita pisah. Nah ini kan ini daun yang rusak kita pisah, lalu daun yang satu warna atau yang tuanya sama kita pisah sendiri. Nah, kita imbu dulu di sini biar hasilnya bisa maksimal, terus warnanya bisa satu warna. Tapi kalau nggak dipisahin nanti kan hasilnya nggak bisa maksimal. Itu termasuk grade itu tergantung dari imbon dan kualitas daun. Kalau daunnya bagus, daunnya tua, itu grade-nya bisa meningkat. Walaupun petikan ke-3, ke-4 tidak masalah, itu petikan cuma dari kualitas daun. Jadi kalau yang di sini ini yang apa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Oh ini kalau sudah jadi kering mungkin ke C? Grade enggak, ini D ini. D Pak. Grade-nya D. Jadi yang D itu digabungin sama yang D Pak ya? Yang kira-kira akan Itu nggak mesti Mas. Nggak mesti ya? Nggak mesti, itu tergantung dari tua dan muda daun. Mungkin petikan ke-4, ke-5 itu bisa juga jadi D. Itu pertama bibit. Bibit kalau bibit kemloko kayak gini. Nah, ini kan bibit kemloko ini. Kemloko berapa? Kemloko 3 ini. Nah, ini kan kemloko 3. Ini kan lebih bagus. Kedua pemupukan. Itu pemupukan juga pengaruh. Mungkin dengan pupuk kandang biasa. Kalau kita kan ada pupuk pendamping kayak KNO, Fertila itu kualitasnya lebih bagus lagi. Jadi bisa rata tuh dari bawah sampai atas itu rata. Kalau udah ya? Enggak orang pakai. Enggak boleh malah ya. Sebenarnya ya boleh, cuma kurang bagus di tembakau itu. Itu lebih bagusan set A Fertila KNO, cuma itu aja. Ini petani teman kan Kemlaka ada banyak Pak, 1, 2 sampai 6 kalau nggak salah ya. Itu kan tergantung klaster atau daerah. Kalau di sawah itu kan lembab, kadar airnya banyak. Itu bagus yang Kemloko 3 ke atas. Jadi Kemloko 3, 4, 5 itu bagus. Tahan hama. Ya. Nah, saya kirim aja ke situ ya. Nomor ini aja.
gantung ke tangan gitu. Boten, iki rambut kan. Apa? Di situ. Ya, tuh. Tapi ini prosesnya memang lama Pak Media untuk penjemuran kayak gini nih. Kalau proses penjemuran itu yang bagus 1 hari. Jadi nanti pagi kira-kira jam 2 jam 3 atau jelang subuh kita proses rajang, lalu kita jemur keluar. Itu harus 1 hari kering. Kalau sampai 2 hari jemurnya itu hasilnya kurang maksimal. Jadi memang sehari harus 1 hari. Nanti jadi cacat tuh kalau 2 hari nyampe 2 hari itu. Kalau kandang cuaca nggak kondusif itu gimana Pak? Alhamdulillah kita selalu update cuaca, jadi sudah kerja semua dengan gudang. Kalau kita mau petik mau apa kita update, update harian, update mingguan, jadi bisa tepat waktunya tuh pas penjemuran. Alhamdulillah selama ada mendung belum pernah kita kena mendung. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu yang ini nih yang dijemur sekarang ini Pak, Ya, ini kira-kira bakal jadi yang grade apa nih Pak? ini grade D ini. D Pak ya? Iya D. Berarti insya Allah bakal bagus nih Pak ya. Alhamdulillah semoga saja. Kualitas top nih Pak ya. Semakin ada harinya sedikit semakin lama. Sejauh ini sehat-sehat aja kan jadi petani kan Pak ya? Alhamdulillah. Saya dulu malah sebelum rokokan itu di SD kelas 5. Ini kan belum kenal rokok, belum kenal lintingan. Saya menderita penyakit paru-paru basah, flek. Akhirnya pengobatan selama 4 tahun sampai lulus SMP, terus SMA. Saya masuk SMA dan mengenal rokok. Begitu divonis, alhamdulillah paru-paru saya sudah sehat. Mulai itu saya mulai rokokan sampai saat ini alhamdulillah dan semoga tidak kumat lagi. Apakah tembakau itu menghidupi Bapak dan keluarga? Nah, memang kalau dilihat dari segi tanaman tembakau, memang dari nenek moyang kita sudah nanam, itu memang sumber kehidupan bagi kita. Itu kita bisa saya bisa sekolah itu juga dari tembakau. Itu bapak bisa beli tanah, bikin rumah. Walaupun ada hasil dari luar tembakau, tapi yang hasilnya kayak tembakau itu untuk sementara belum bisa kita rasakan, belum bisa kita rasakan hasilnya yang seperti tembakau itu, Mas. Ya katakanlah gimana kalau memang tembakau itu hasil kalau pas lagi bagus semuanya, bagus tanamannya, bagus harganya, memang belum ada yang nyanyi tembakau yang paling bagus. Karena mungkin dari faktor ada target waktunya lah. Jadi di situ dalam jangka waktu 1 atau 2 bulan bisa terkumpul uang segini. Tapi kalau dari sayuran ini kan metiknya sudah 5 hari sekali, terus harganya sudah belum tentu. Tapi kalau dari segi apa ya, di luar medis lah, kalau medis saya nggak tahu itu karena saya ya, yang saya tahu kita petani dari dulu sudah turun-temurun untuk memproduksi tembakau. Tapi kalau dari segi kualitas ini kami juga tidak tahu. Yang penting kita nanam, nanti bisa hasilnya bisa bagus, harganya bagus, dapat uang banyak, itu saja. Selama ini Bapak bangun dan melihat ladang tembakau yang luas di hadapan Bapak melihat pemandangan yang indah. Apa yang ada di benak pikiran Bapak selama Bapak dan melihat pemandangan-pemandangan indah seperti ini?
Nah, kalau bisa ya tetap kita lestarikan, jangan sampai pemandangan indah itu hilang di kemudian hari. Begitu Mas. Tetap kita lestarikan. Nah, kalau bisa ya kita nanti wariskan ke anak cucu kita lagi agar budaya tanaman tembakau dengan hamparan ladang tembakau yang bagus itu enggak kurang. Pernah membayangkan nggak Pak, di tahun berapapun suatu saat di masa depan Indonesia tanpa tembakau? Ketika petani pernah membayangkan hal seperti itu nggak? Kalau di benak sudah, karena kebijakan pemerintah juga katakanlah untuk petani tembakau ini ibarat di ujung tanduk. Tapi perah. Ibarat di ujung tanduk dengan kebijakan pemerintah sing tidak pro petani tembakau ini sudah otomatis kita nggak usah demo pun, nggak usah disuruh, nggak usah nanam, petani itu nggak usah nanam tembakau. Otomatis kalau ada aturan-aturan yang tidak berpihak petani, otomatis petani itu akan nanti aja sendiri Mas. Nanti akan mencari alternatif lain, karena sementara ini alternatif lain juga belum ditemukan. Katakanlah ini juga di maling sayuran di cabai, tapi kalau semuanya nanam cabai itu apakah bisa menjamin? Karena itu tidak lepas dari pemasar, semakin banyak barang harga semakin naik. Tapi seandainya Bapak hidup di era itu, kemudian hadir kembali di era itu, ngelihat lahan ini tidak ada tembakau lagi, bagaimana perasaan Bapak? Belum bisa membayangkan. Dengan situasi dan kondisi pandemi yang seperti sekarang ini sudah terbayang toh. Ini kan komplit banget tahun ini. Kalau istilah orang Jawa itu ada tahun mawu. Itu tahun mawu itu bagi tembakau setahu saya dari dulu belum pernah bagus di musim tahun lalu. Pertama, kedua ada pandemi corona, itu juga dampaknya sangat berat banget bagi kita sebagai petani tembakau. Terus ketiga yang paling kita rasakan itu dengan adanya wacana kenaikan cukai tembakau, itu otomatis dampak penyerapan pabriknya kita itu pertama berkurang, kedua dari harga juga pabrik sudah mengantisipasi. Begitu cukai naik, otomatis daya serap rokok berkurang. Pertama, yang kedua, mungkin pabrik akan lebih memproduksi rokok-rokok yang di luar rokok premium, yang rokok murah. Itu otomatis kalau rokoknya murah, bahan bakunya juga ikut murah. Nggak mungkin kalau rokoknya itu murah terus bahan baku mau dibeli mahal oleh pabrik, kan nggak mungkin. Gitu. Itu sudah terbayang banget nanti suatu saat dengan adanya seperti ini, pemandangan yang indah hamparan tembakau itu bisa hilang gitu lambat laun. Kalau boleh titip salam, kalau boleh Bapak bisa ketemu Kementerian Kesehatan saat ini, apa yang Bapak pengen sampaikan? Ya, saya cuma berharap untuk Kementerian Kesehatan janganlah selalu memojokkan untuk petani tembakau, karena faktor-faktor penyakit pun bukan hanya dari tembakau. Tapi selama ini petani tembakau lah yang akan selalu jadi sasaran, khususnya saya tidak tahu ini ada konspirasi atau tidak, saya tidak tahu. Yang jelas kalau memang tidak boleh ada rokok, tidak boleh ada tembakau, ya nggak usah diadakan, nggak usah ngimpor lah. Kalau memang ada ya kita utamakan yang produk lokal untuk mendongkrak perekonomian masyarakat pedesaan, khususnya untuk petani tembakau dan khususnya lagi untuk temanggung. Ini saya berharap sekali untuk Kementerian Kesehatan, Mbok Yao yang rasa solidaritas, rasa antar beni. Kita sama-sama masih dalam rangka tidak ada yang nanam tembakau pun, untuk yang perokok itu akan mencari kemana, akan dicari kemana rokok itu ada. Kalau yang nggak rokok, ya nggak usah, nggak nyari rokok. Kita hanya menyediakan untuk mereka yang perokok, gitu toh. Dan kalau dikalkulasi yang tidak rokok dan yang rokokan itu tadi saya katakan
yang tidak rokokan mati penyakitan, mati muda juga banyak, yang rokokan itu panjang umurnya juga banyak. Ini tolong direspon dengan baik. Bukannya kita untuk membela diri, di samping untuk mendongkrak perekonomian, karena memang ini sudah turun temurun lah, kita tidak tahu tidak tahu ranahnya medis, kandungan apa yang terjadi, atau kandungan apa yang ada di tembakau. Yang jelas saat ini untuk tembakau masih komoditi unggulan untuk petani di daerah Temanggung. Apalagi ada ikon bahwasanya untuk kualitas tembakau Temanggung adalah kualitas terbaik di Indonesia. Gitu. Pak, pentingnya generasi pertanian tembakau bagi generasi muda itu apa? Itu penting banget, soalnya kan tembakau itu kan menurut saya bisa dikatakan sebagai tanaman padat karya istilahnya untuk pemuda. Karena kalau di tempat kita itu kan juga banyak pemuda yang nganggur, sementara ada dengan adanya tanaman tembakau itu kan bisa memenuhi tenaga kerja mereka. Itu pertama, untuk proses tembakau saja dari mulai tanam sampai petik sampai proses akhir ke gudang itu juga memerlukan tenaga yang nggak begitu sedikit, termasuk peran serta dari tenaga kerja yang masih muda-muda itu amat sangat dibutuhkan banget itu, Mas. Sebenarnya kalau boleh tahu Pak, ini kan tadi Bapak bilang ini musim yang tidak baik untuk petani tembakau, dan beberapa tahun-tahun sebelumnya juga cerita kalau semakin kejayaan tembakau semakin menurun kan ya Pak ya. Sebenarnya permasalahannya apa sih Pak di teman-teman petani ini? Kalau yang saya amati itu pertama dari cukai. Kalau di lapangan nggak ada masalah yang begitu signifikan, Mas. Begitu ada kenaikan cukai itu otomatis daya serap pabrik kan menurun. Itu yang paling urgent itu dari cukai. Ya, kita harapkan ke depan ya pemerintah lebih bisa bijaksana untuk memutuskan suatu keputusan agar juga petani bisa tetap eksis, nggak terbebani banget gitu tuh. Nah, kita anggap seperti sapi perah aja tadi. Pemerintah mau pajak, tapi untuk pembinaan ke bawah itu agak kurang. Iya. Itu katakanlah untuk tadinya berapa triliun. Itu kalau dianggarkan 5 triliun untuk beli tembakau Temanggung itu, waduh itu petani mesti saya. Jika Bapak saat ini bisa bertemu dengan Pak Jokowi dan Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, apa yang pengen Bapak omongin mereka berdua? Yang pengen saya omongin cuma pribadi saya, Pak, tolong makmurkanlah petani tembakau, itu saja, nggak ada yang lain. Walaupun caranya bagaimana, nggak mau saya permasalahkan. Satu kata, tolong makmurkanlah petani tembakau, itu saja. Ya, ini impian kita juga agar suatu saat tembakau tidak menghilang dari Indonesia Pak ya. Betul. Tapi harapan Bapak sendiri terhadap teman-teman petani itu apa Pak? Agar memang impian kita bersama itu tidak kejadian. Mimpi buruk itu tidak kejadian gitu. Ya, saya itu yang jadi acuan cuma pabrik. Selama pabrik itu masih memproduksi rokok, otomatis masih membutuhkan bahan baku tembakau. Kecuali itu pabrik sudah gulung tikar, kita nggak ada harapan lagi. Tapi selama pabrik itu masih mau produksi rokok, kita optimis kok, tetap kita tanam. Tapi dengan cara lain, mungkin seperti yang saya alami saat ini, ada sistem kemitraan itu lebih tertata, pemasaran juga lebih pasti, harga juga lebih pasti. Itu harapan ke depan, agar ini kemitraan juga petani-petani bisa ikut teman-teman kita yang sudah masuk ke situ. 2020 menurut Bapak sendiri apa? Untuk tahun ini? Iya, 2020 menurut Bapak sendiri apa? Ini bencana bagi kita. 2020. Ini harapan kita kan tidak sesuai dengan angan-angan. Pertama, ada sebagian besar tanaman tembakau sudah rusak di lokasi karena faktor cuaca pertama. Kedua, harga juga seperti ini. Kalau kita kalkulasi biaya operasional dengan harga jual itu sudah iong tahun ini.
Ya, semoga tahun depan lebih baik Pak ya. Amin, amin. Terima kasih Pak. Terima kasih.